Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Anda semua? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya. Ini satu nikmat yang luar biasa ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Di sini saya ya yang paling semua adalah Agus ya. Minta tolong Agus dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, Bu. Mari teman-teman berdoa supaya diberikan kelancaran untuk hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Agus. Nah, kita sudah memulainya dengan doa. Nah, sekarang Ibu akan memulai pelajarannya ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sebentar. Terlihat apa tidak? Terlihat, Bu. Oke, jelas ya. Ya. Nah, selanjutnya di sini nanti pada pembelajaran hari ini saya sebelumnya masuk ke materi pelajaran. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Siapa yang Bu. tidak Semua, Bu. masuk semua? Alhamdulillah. Berarti kita masih senantiasa diberi kesehatan sama Gusti Allah ya. Kita wajib patut untuk sangat bersyukur. Oke. Selanjutnya, nah di sini Ibu akan, nah di sini untuk pertemuan sebelumnya kita kan membahas mengenai laju reaksi ya. Apa yang masih kalian ingat mengenai laju reaksi? Oke, ini saya amati yang paling semangat lagi adalah Ira. Gimana Ira? Laju reaksi itu apa Ira? Laju reaksi itu laju yang berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya produk, Bu, dalam satuan waktu. Oke, betul sekali. Jadi Ira ini katanya masuk sekali ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang menambahkan. Oh, saya lihat Dimas. Bagaimana Dimas? Sama, Bu. Oke, sama ya. Oke, nah dalam laju reaksi itu kan sebenarnya kalau kita review kemarin kan ada reaksi yang tidak dapat balik ya. Nah, sekarang ternyata dalam reaksi kimia itu ternyata juga ada loh yang habis bereaksi dan reaksi yang berlangsung terus-menerus. Seperti yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk mengukur kemampuan awal kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian berupa pretest ya. Tidak usah kaget atau tidak usah terlalu dipikirkan, kita jalani saja semua ini dengan bismillah ya. Nah, silakan saya bagikan lembar pretestnya, saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke, sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, siap. Masa susah? Ya, kita harus berpositif thinking ya, Mariska. Kita akan pecahkan masalah itu di pembelajaran kali ini. Nah, sekarang ini, Ibu akan memberi kalian bukan motivasi. Ini apa ini? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan dari surat Ar-Rahman ini? Oke, saya lihat di sini Agus yang paling aktif ya. Ayo, Agus bisa dibantu Ibu dijelaskan ini kepada teman-temannya. Nggak kelihatan, Bu, gambarnya. Kelihatan, sebentar. Ya, besarkan dulu kalau gitu ya. Kurang besar. Oke. Sebentar. Slideshow, Bu. Ya, sudah? Sudah. Oke, sudah. Ya, bagaimana Gus? Ya. Kalau dari artinya dalam surat Ar-Rahman itu bahwa kita disuruh menegakkan timbangan dengan adil dan jangan mengurangi neraca. Jadi kita kalau jualan itu harus adil, Bu. Kalau timbangannya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan gitu. Oke, ya berarti Ya, dalam prinsip kehidupan ini kan timbangan. ada suatu Timbangan. kesetimbangan. Ya, betul sekali. Ada yang lain mau menambahkan? Oke, tidak. Kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, oleh karena itu karena tadi sudah saya beri motivasi tentang kesetimbangan. Nah, sekarang
tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, nanti kalian itu saya beri tampilan beberapa video dan juga gambar. Nanti kalian share. Harapan dapat menganalisis adanya reaksi reversibel dan irreversibel. Kemudian ada lagi syarat-syarat terjadinya reaksi kesetimbangan, kemudian kesetimbangan dinamis itu seperti apa, keseimbangan homogen dan heterogen, dan juga nanti ada kalian akan berdiskusi mengenai aplikasi konsep dari keseimbangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya beri bocoran sedikit ya. Nanti dalam pembelajaran hari ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah stimulasi, problem statement, data collection, data processing, verifikasi, sama generalisasi. Oke, langsung saja ya. Kita lanjut sekarang ke selanjutnya. Sebelum masuk ke stimulasi, saya bagi dulu kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1, Ira dan Ami. Ini jangan bertanya, kenapa kok saya dengan Bu Ami? Ini berdasarkan analisis saya mengenai kemampuan berdiferensiasi kalian ya. Jadi kelompok 1 itu Ira dan Ami, kelompok 2 Agus dan Fitria, dan yang terakhir adalah Ana dan Dian. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke stimulasi. Coba kalian perhatikan. Ini ada gambar apa? Ya, di sini ada gambar kertas terbakan dan juga soda ya. Ini nanti stimulasi ini akan kalian gunakan untuk merumuskan masalah pada LKPD, di mana rumusan masalah ini nanti akan kalian selesaikan atau kalian pecahkan dalam tahap selanjutnya itu problem statement ya. Silakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi bisa dilihat pada bagian stimulasi ya. Sudah dibuka semua? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah sekarang lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu problem statement atau identifikasi masalah. Oke, sekarang di sini saya minta masing-masing perwakilan kelompok untuk memunculkan masalahnya dari stimulasi tadi. Mulai dari kelompok 1. Ya, Bu Ami bagaimana? Apa rumusan masalahnya? Itu Bu ada reaksi yang langsung habis, ada yang masih lanjut. Oke, ada reaksi habis sama lanjut nanti bisa kita korelasikan dengan yang bagian mana kita pecahkan di bagian selanjutnya ya. Oke, kita simpan dulu. Sekarang yang kedua, kelompok 2 ya silakan Fitria. Ya Ibu, itu kira-kira apa ya yang bisa menyebabkan reaksi yang seperti itu? Oke, berarti syarat-syaratnya apa seperti itu Iya, ya? syarat-syaratnya untuk Ya, bisa seperti itu reaksinya Bu. Ya, betul. Lanjut. Kemudian kelompok yang kelima, Ana. Ini kelihatannya Ana sudah tidak sabar ya untuk mengemukakan pendapat yang ya Ana dulu. Iya, gimana Bu? Ya, apa problem statement-nya atau rumusan masalahnya dari stimulus tadi apa Ana untuk kelompok 5? Apa ya tadi yang saya tulis ya? Yang slide sebelumnya gimana Bu? Coba Bu. Tadi saya agak ngantuk sih Bu. Ya, ini terlalu banyak begadang ini. Tadi tidak seimbang ini hidupnya Ana ya. Jadi harus ditimbangkan. Kalau siswa itu kalau siang belajar maka malamnya harus istirahat cukup ya Ana. Ya, ini Iya. gambar sebelumnya Ana. Bagaimana? Oh iya. Ini Kertas dibakar sama ini Iya. sudah. apa hubungannya ya Bu? Kertas dibakar dengan yang gelembung-gelembung ini. Oh, ini nanti kedua ini merupakan adalah masalah yang mengaitkan pada pokok bahasan yang kita bahas hari ini, Ana. Jadi nanti kita tentukan korelasinya di selanjutnya. Oke ya. Baik, lanjut. Terima kasih Ana. Sekarang karena sudah banyak yang mengumpulkan masalah, saya review dulu. Nah, ternyata sudah mengarah pada yang mengacu pada pokok bahasan yang kita bahas sekarang ya. Oke, selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data atau data collection. Nah, di sini saya akan menampilkan berupa video. Nah, nanti disimak ya. Ya, gimana? Hasil untuk videonya sudah saya tampilkan tadi. Selanjutnya adalah data processing ya, atau pengumpulan atau dari data yang sudah kalian dapatkan tadi dari gambar dan juga dari video. Nah, kita akan memprosesnya. Kita pecahkan masalah-masalahnya tadi ya. Oke, sekarang bahan hasil yang sudah Ibu bagikan itu dibuka.
Kemudian saya beri waktu kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan masalah-masalah yang telah dikemukakan pada tahap problem statement tadi. Oke, saya beri waktu sekitar 10 menit dari sekarang ya. Ya, silakan dikerjakan. Iya, kelompok 1 ini bagaimana progresnya? Ya, bagus sekali ya, lanjut. Kemudian kelompok 2 saya lihat juga sudah baik progresnya. Bu, mau izin ke toilet ya, Bu? Iya, Ana, silakan. Ya, makasih, Bu. Oke, bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Hampir, Bu. Hampir Tunggu ya. Bu, belum selesai, bingung. Ya, Susah, kenapa Bu. bingung, Mariska? Bajunya dibalik kalau bingung enggak ya? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Oke, dari kelompok 1 dulu, Ira. Ya, Bu. Ya, Ira, apakah ada yang disampaikan? Kelompok 1 membaca mana dulu? Kalau menurut saya itu, Bu, ada reaksi yang kertas, itu tidak bisa jadi kertas lagi, Bu. Oke, berarti itu reaksi apa Ira kalau tidak dapat balik? Berarti reaksi tidak dapat balik, Bu. Tidak bisa jadi kertas lagi soalnya. Oke, nanti kita, ya betul, tidak dapat balik. Tapi dalam istilah kimianya itu dinamakan dengan apa teman-teman? Ada yang bisa membantu? Bahasa Inggris, Reaksi. Bu. Bahasa Reaksi apa? Reversible, Pakai bahasa Bu. Indonesia. Irreversible, Bu. Iya, betul. Reaksi reversible. Reversible. Ya. Terus, kemudian ada lagi Ira? Kalau yang tadi, Bu, yang gelembung itu Iya. kalau pas masih dalam keadaan tertutup, itu berarti balik lagi, Bu. Jadi Iya. air lagi. Berarti yang dapat Dapat balik. Ya, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan istilahnya apa kalau yang dapat balik? Irreversible. Yang Reversible. dapat Ya, balik betul. reversible, Bu. Alhamdulillah. Mirip-mirip, Bu. Takut Iya, ketuker. mirip-mirip. Iya, jadi harus diingat ya mana yang reversible, mana yang irreversible. Oke, lanjut pada kelompok yang selanjutnya. Ya, bagus, kelompok 2. Oke, ternyata kita sudah mempresentasikan semuanya ya, anak-anak. Mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Alhamdulillah, Ibu bersyukur sekali punya anak-anak didik yang sangat semangat sekali. Kemudian literasinya bagus. Semuanya memotivasi saya sendiri untuk lebih menggali informasi untuk dapat menyampaikan informasi yang lebih baik, lebih banyak untuk kalian ya. Tetap semangat ya anak-anak. Oke, lanjut. Setelah data processing, kita akan memasuki ke verifikasi. Nah, silahkan dari kelompok yang lain, misalkan ada yang ingin bertanya dari presentasi dari kelompoknya Ira tadi dan kelompok yang lain, coba adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, Dian, bagaimana Dian? Adakah pertanyaan? Ngebedainnya gimana, Bu? Bisa balik lagi sama enggak, Bu? Oke, sebelum saya yang menjelaskan, adakah kalau teman yang lain yang ingin menyampaikan jawabannya? Yuk, yang lain. Dari tanda panah ya Bu? Iya, dari tanda panah juga bisa kalau dari ciri-cirinya. Sama yang lain. Selain dari tanda panah, yang paling mudah kita amati memang dari tanda panah reaksinya ya Mariska. Terima kasih, super sekali ini Mariska ya, jeli sekali. Lanjut, adakah yang lain? Oh iya, bagus sekali ya. Jadi selanjutnya adalah karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, sekarang ke aplikasinya. Tadi kan di bahan ajar itu kan ada ya, ada peristiwanya. Jadi kan orang sakit gigi itu kan ada fasenya, ada yang gas, ada yang solid kayak gitu ya. Nah itu berarti kalau fasenya beda, berarti keseimbangannya apa anak-anak? Ada yang apa? Hetero, Bu, hetero. Heterogen Bu. Betul sekali ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap yang selanjutnya yaitu generalisasi atau menarik kesimpulan. Nah, di sini adakah dari teman-teman dari Anda semua yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa kira-kira ya? Oke ya, Marini, bagaimana Marini? Apa yang ingin disampaikan?
Iya Bu, hari ini kita sudah belajar mengenai reaksi balik dan reaksi dapat balik dan reaksi reaksi tidak dapat balik dan reaksi bolak-balik, di mana reaksi dapat balik itu disebut sebagai reaksi reversibel dan biasanya digunakan dalam kesetimbangan, sedangkan reaksi tidak dapat balik itu disebut sebagai reaksi irreversibel. Jadi kalau reaksi bolak-balik itu Bu, dia reaksinya terjadi ketika ada tanda panah bolak-baliknya Bu, menurut Ya, betul sekali Marini. Bagus sekali ya. Oke, kelompok yang lain? Ya, bagus dari Ami ya dan dari teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita karena sudah disimpulkan tadi bahwa kita mempelajari yang pertama ya, saya review lagi, ada yang namanya reaksi reversibel, keseimbangan homogen heterogen, keseimbangan dinamis, kemudian ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu orang sakit gigi tadi ya, di bahan ajarnya ada. Nah, sekarang saya akan memberikan perhatian pada peserta didik yang membuat kesimpulan paling tepat. Nah, di sini pada dasarnya semua kelompok sudah sangat tepat sekali ya mengemukakan kesimpulannya. Cuma ya adalah ya yang paling mewakili. Nah, di antara itu adalah kelompoknya Agus dan kelompoknya Marini. Tepuk tangan. Ya, sekarang kita masuki ke fase yang terakhir dalam pembelajaran ini yaitu penutup. Nah, ini ya. Kita refleksi dulu lah ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan Ibu. Sekali Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang masih belum dipahami? Enggak Apakah Bu, ada yang tapi belum takut paham? kebalik aja yang tadi istilah bahasa Oke. Inggrisnya itu Bu. Istilah bahasa Inggrisnya ya nanti akan lebih dipahami lagi di rumah ya Ami ya. Mungkin ditulis di depan kamarnya ya biar lebih teringat ya. Karena kan jika kita Baik, semakin Bu. sering ketemu maka akan semakin sering paham. Nah, tadi kan di awal Ibu sudah memberikan pretest. Nah, sekarang untuk mengukur kemampuan akhir kalian untuk mengetahui peningkatan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan post test ya. Ibu berikan post testnya. Silakan Yang diberikan. susah-susah Bu soalnya. Soalnya kan sama, Ami, sama yang di depan tadi. Tadi kan belum dapat materi, sekarang dapat materi, toh? Nah, sekarang Ibu harapkan kalian bisa mengerjakannya dengan lebih semangat lagi ya, karena sudah tahu materinya. Oke, saya berarti namanya dari sekarang. Ya, sudah ya, silakan dikumpulkan. Saya minta tolong kepada Irfan, minta tolong ya dikumpulkan. Iya, Bu. Ya, terima kasih Irfan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas materi selanjutnya. Apa itu materi selanjutnya? Keseimbangan KC dan KP. Kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kimia ya. Kenapa? Karena kimia itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti tadi ya di awal sudah saya kaitkan dengan surat Ar-Rahman yaitu tentang adanya kesetimbangan dalam kehidupan. Oh ya, karena kalian porsinya adalah pelajar, jadi saya ingatkan kalau misalkan pagi siang sekolah, maka malamnya harus cukup istirahat dan juga belajar. Ya, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap bisa mengikuti pelajaran sampai akhir ya. Ya, nah sekarang karena kita sudah di penghujung, sekarang sebelum saya tutup pembelajarannya, apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah. Iya, sekarang anak sudah tidak ada yang ditanyakan. Semoga bermanfaat ya anak-anak ya. Semoga ini kita dapatkan hari ini berkah. Lah, untuk menutup pembelajaran hari ini, saya meminta bantuan kepada, ya ini Fitria kelihatannya ya, yang ingin menghasilkan diri ya. Ya, tolong Fitria ditutup dengan doa. Baik Bu, mari teman-teman sebelum pembelajaran kita selesai hari ini kita berdoa sejenak biar ilmu yang bisa kita agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.